Halo Bizerian, sekarang saya sedang berada di outlet Let's Toast yang ada di Greenfield. Rencananya hari ini saya mau ngobrol-ngobrol langsung sama founder dan CEO-nya Let's Toast, yaitu Mas Gabriel Nigel. Sekaligus mau nyobain rasa makanan dari Let's Toast sendiri. Oke, yuk kita simak selengkapnya ke dalam, mari. Halo Bizerian, sekarang saya sedang berada di Let's Toast di Greenfield. Sekarang udah bareng sama Mas Gabriel Nigel, selaku founder dan direktur utama dari Let's Toast ya. Halo, apa kabar? Baik. Mas Nigel. Baik. Selamat pagi, Mas. Oke, nah jadi ini sebenarnya saya sengaja mampir ke sini nih Mas Nigel, mau ngobrol-ngobrol tentang seluk-beluk bisnis dari Let's Toast sendiri gitu ya. Saya juga udah nyobain nih betapa enaknya dari Let's Toast gitu. Saya udah nyobain juga, saya sering pesan juga waktu itu di Tokopedia. Saya pernah pesan di marketplace gitu kan. Saya pesan, enak sih rasanya. Saya juga lagi nyobain juga nih rasa baru, makanya tadi pesan juga yang salmon gitu ya Mas. Nah, pengen ngobrol-ngobrol nih, kebetulan kan teman-teman Bishare juga tahu bahwa sekarang kita lagi open investment nih di Bishare terkait open investment holdingnya dari Let's Toast sendiri gitu kan. Nah ini pengen tahu sih terkait dengan awal mulanya berdiri dengan Let's Toast, kemudian gimana sih awalnya ketemu dengan teman-teman co-founder ya Mas Nigel. Mungkin boleh di-share sedikit ke teman-teman Bishare. Boleh, baik. Ya. Selamat pagi teman-teman dari Bisherian semuanya. Jadi gini, untuk Let's Toast sendiri ini awal mulanya itu adalah karena kan saya dan partner saya, co-founder itu Aditya Manda, itu kita memang bekerja dan berpendidikan di bidang pariwisata, khususnya di perhotelan. Kemudian kita berdua memang teman satu kampus, tapi ketika sudah kerja kita masing-masing gitu. Adit di hotel dan saya pergi ke kapal pesiar gitu, bekerja di kapal pesiar. Kemudian setelah beberapa lama kita menimba ilmu, menimba pengalaman gitu kan, akhirnya kita memutuskan untuk terjun dan membuat bisnis bersama, itu Let's Toast. Nah, jadi dengan kemampuan kita, pengetahuan kita, dan dengan pengalaman kita membuat egg sandwich. Waktu itu awal mulanya kan kita lihat nih kalau egg sandwich ini menu yang lumayan hype di luar negeri, dan di Indonesia sendiri itu waktu itu belum banyak untuk peminatnya. Nah, kita mau membawa nih waktu itu menu egg sandwich ke Indonesia. Kira kita buat konsep yang dimana Let's Toast ini packagingnya menarik, gitu kan. Dan saya rasa ini setelah kita research juga, itu untuk roti sendiri itu termasuk salah satu makanan yang paling diminati nih di Indonesia selain nasi dan mie. Jadinya peluangnya besar nih di bisnis Let's Toast. Akhirnya kita buat nih produk egg sandwich ini dan kita bawa ke Indonesia. Nah berarti asalnya itu dari luar ya Mas, awal egg sandwich dari mana? US kah? Dari US ada. Terus di Korea juga waktu itu udah mulai hype. Berarti awalnya dulu Mas Nigel itu kerja di negara apa Mas waktu kemarin? Waktu itu sih saya pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Dunia, dan waktu itu lama di US juga. Ya teman-teman, mantap banget nih. Berarti Mas Nigel sendiri tuh sebenarnya chef juga ya, bisa dibilang ya. Udah pernah berpetualang di mancanegara lah ya. Benar. Wah ini jadi cita rasanya pastinya kombinasi nih, kita bisa dari luar yang kita modifikasi pasti ya di Let's Toast, jadi nuansa lokal ya. Makanya kita juga ada menu-menu yang berbau lokal nih, seperti steak sapi itu kan dari Kupang. Kita bawa di produk egg sandwich ini. Wih, mantap. Oke. Nah, kemarin kita juga udah sempat ngobrol-ngobrol, ternyata waktu itu gimana ceritanya kok akhirnya bisa berpartner dengan GK Hebat ya. Saya dengar accelerator dan juga akhirnya diinvest bareng Mas Kaisang ya. Nah itu awalnya gimana tuh Mas bisa kerja sama GK Hebat? Jadi waktu itu kan kita awal mulai Let's Toast ini berdiri di tahun 2019. Dan waktu itu growth-nya memang cukup signifikan. Dari kita mulai berdiri sih memang puji Tuhan hampir tidak ada masalah, dan outlet kita sales semakin meningkat, penjualan juga bagus, dan produk kita pun bisa diterima oleh publik karena
media-media pun mulai datang tuh, kita mulai Iya. dapat undangan untuk syuting di program TV, kemudian kita diundang ke radio, seperti itu. Akhirnya akhirnya kita ini nih lihat nih, wah potensi bisnis ini mau dibawa kemana. Dan kita rasa kita butuh masuk ke dalam akselerator. Dan kita memang mulai lihat tuh kalau di Indonesia ada namanya perusahaan GK Hebat, yaitu akselerator UMKM yang bisa memajukan UMKM. Karena di situ mulai mencari tahu, terus mulai ikut-ikut kegiatan mereka. Akhirnya kita mengikuti seleksi tuh, yang dimana seleksinya itu ada ratusan UMKM di dalamnya. Dan akhirnya Lensos bisa lolos dan bisa masuk ke GK Hebat. Oke, wah keren. Jadi teman-teman bahwa itu seleksi tadi juga nggak sebentar ya, cukup panjang dan saingannya banyak gitu. Ternyata Lensos sudah bisa lolos nih, jadi satu-satunya yang terbaik lah ya, bisa kita bilang di akselerator itu GK Hebat. Nah, kalau kita bicara nih Mas, kan produk F&B pasti di tengah pandemi segala macam akhirnya bisa survive sampai sekarang gitu kan. Nah itu kiat-kiatnya apa sih Mas? Akhirnya bisa sukses sampai sekarang, dan kedepannya visinya akan seperti apa untuk Lensos ini? Jadi untuk bisnis F&B sendiri yang terpenting itu adalah kita punya produk yang enak dan konsisten untuk rasanya. Karena banyak nih sekarang perusahaan F&B atau UMKM kuliner gitu yang rasanya enak di awal, atau rasanya enak di cabang satu tapi di cabang lain rasanya tidak konsisten gitu. I see. Jadi fokus kita adalah membuat produk yang sebisa mungkin enak dan diterima di masyarakat, terus juga konsisten. Iya. Semua cabang kita mau rasanya sama. Iya. Berikutnya adalah pelayanan. Kita mau untuk Lensos sendiri itu untuk setiap ada komplain itu kita akan menanganinya dengan hati-hati dan benar-benar dengan pelayanan yang maksimal. I see. Nah, jadi buat teman-teman gitu ya, tadi sebenarnya saya sempat ngobrol-ngobrol juga nih sama Mas Nigel sebelum ini, jadi bahwa kedepannya mungkin akan dibuat semacam pabrikasi dan standarisasi gitu ya, atau memungkinkan franchise, itu gimana Mas? Oh ya, untuk kedepannya kan kita akhirnya gabung dengan GK Hebat. Pasti tentunya kita mau untuk bisnis ini akan skalanya lebih besar lagi. Jadi dengan dana yang terkumpul dari B-Share ini akan kita gunakan untuk pembukaan outlet-outlet baru. Tentunya jumlahnya lumayan banyak di tahun ini. Kemudian kita juga selain dari segi penambahan outlet, dari segi untuk produk sendiri kita sedang mulai nih dengan pergi ke pabrik untuk mulai develop menu-menu yang kira-kira bisa distandarisasi agar semuanya rasanya sama dan bisa diproduksi dalam jumlah besar. Betul. Dan nantinya kita harapkan masyarakat di seluruh Indonesia bisa menikmati produk Lensos ini. Iya. Soalnya memang saya setuju sih Mas, bahwa sebenarnya kunci dari kesuksesan sebuah brand itu kan jangan sampai outlet di sini enak gitu kan, di sana beda rasanya Mas gitu kan. Jadi harus standar gitu kan, dan harus scalable gitu kan. Kalau kita lihat brand yang sukses itu kan kalau misalkan dia udah banyak, kualitas tetap harus terjaga. Makanya saya setuju banget tuh tadi dengan visi dari Mas Nigel dan tim gitu. Mantap. Nah, berarti tadi kan kita mau ekspansi ya untuk dari dana investor ini. Harapannya nanti pastinya investor juga bukan hanya bahwa oke, kita invest di sini habis itu stagnan gitu aja, tapi kan kita harapannya pasti bisa berkembang nih, growing ke depannya gitu kan. Nah, kira-kira bayangan dari Mas Nigel sendiri kira-kira untuk Lensos 5-10 tahun lagi seperti apa Mas? Yang jelas untuk Lensos, kita semua bersama tim akan memiliki visi itu Lensos bisa ada di seluruh kota-kota di Indonesia. Karena memang kan untuk bisnis Lensos ini sendiri itu kita tuh terima tuh DM, pesan gitu yang setiap harinya, di mana mereka minta nih, buka dong Lensos di Surabaya, buka dong Lensos di Makassar gitu. Jadi kita pengen nih gitu menjawab keinginan publik untuk kita buka di lokasi-lokasi yang jauh gitu, terutama yang agak sulit untuk dijangkau. Dan kita harapkan di 5-10 tahun ke depan Lensos sudah menjadi brand yang kuat dan sudah menjadi salah satu pemain besar di bidang F&B. I see. Oke. Nah, mungkin tadi teman-teman juga ada yang penasaran nih Mas, untuk
sebenarnya Lestos itu menentukan oke, saya tadi mau bukanya di Greenfield nih atau buka di Surabaya. Nah itu biasa analisisnya gimana sih Mas untuk menentukan lokasi ini? Oh kayaknya bagus nih lokasinya. Akhirnya kita mau buka di sini, mungkin biar teman-teman tahu juga. Jadi gini, untuk setiap pembukaan outlet ini kita itu benar-benar selektif dan hati-hati gitu. Karena kan untuk apalagi kondisi lagi pandemi ini, kita harus benar-benar hati-hati. Misalnya kalau untuk buka di mall gitu, kita mungkin agak hold dulu untuk sekarang. Karena masih belum jelas nih dengan kebijakan pemerintah yang akan berubah gitu. Jadi sekarang yang benar-benar kita gencarkan itu adalah lokasi, dan biasanya penentuan lokasi ini kita itu nggak memakan waktu hanya sehari 2 hari, tapi bisa seminggu kita benar-benar survei untuk lokasinya, kita ada di situ, ada tim yang datang ke situ untuk dari pagi gimana flow orderannya di sana, daerah sana rame atau enggak, siang jam makan siang, jam makan malam, terus di hari weekend, weekday benar kita lihat banget, dan kita pun juga minta data gitu dari analis untuk melihat seberapa banyak sih gitu traffic di daerah tersebut, sampai akhirnya kita yakin dan memutuskan untuk oke, kita buka di sini karena menarik. Oh sih, ya. Memang sih apa namanya, pemilihan lokasi karena penting banget ya, karena kita bicara offline bisnis, walaupun kita udah ada online juga ya di Lestos ya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi selain pemilihan lokasi, udah ada di mana aja Mas Lestos yang online-nya ya? Jadi online ini benar-benar kencar banget ya, karena karena pandemi ini hampir semua masyarakat go online. Kita masuk di semua platform sih, mulai dari GoFood, GrabFood, kemudian ada di Shopee, terus ada Tokopedia, Kulina, Craft, dan masih banyak lagi. Wah, iya. Pantesan sih. Jadi tadi saya juga mampir ke sini pagi-pagi ya Mas, jam 9 gitu. Wah, ternyata udah rame Mas, apa namanya, ada Shopee Food ya, lagi rame nih gitu. Tadi banyak pesen gitu kan. Saya lihat di sini, saya nongkrong. Oh, ada aja nih online yang pesen pagi-pagi gitu. Mungkin buat sarapan, mungkin segala macam. Cocok banget gitu ya. Iya, nah, jadi apa namanya, kita channel penjualannya istilahnya kombinasi nih antara offline ada gitu kan, online juga ada. Apalagi nanti mau distandarisasi secara produk, aplikasi dan lain sebagainya. Mungkin kedepannya kita bisa masuk ke pabrikan dan bisa dijual di minimarket. Ya, wah, keren banget nih teman-teman. Jadi itulah kedepannya ya, kita akan growing bersama-sama nih, apalagi teman-teman yang udah invest saat ini kan udah hampir 1 miliar Mas Miguel, yang teman-teman yang udah ada 200-an orang yang memang join jadi partnernya Lestos gitu. Buat teman-teman yang belum, pastinya juga kita masih tunggu nih, mumpung masih ada kesempatan untuk bisa join gitu ya di Lestos. Apalagi kita udah ngobrol langsung sama foundersnya Mas Miguel, kemudian ada Mas Adit juga ya tadi ya. Saya lihat tadi lagi bantuin masak juga, jadi memang benar-benar foundersnya juga capable, bisa masak, bisa segala macam, pengalaman di F&B, dan saya lihat visinya cukup bagus ya. Tadi saya lihat ketika kita mau investasi kan pasti investor juga melihat nih Mas, bahwa siapa sih foundersnya gitu kan, kemudian bagaimana pengalamannya, kemudian visi kedepannya akan menjadi seperti apa. Dan yang saya lihat cukup kuat di sini adalah kita dibantu juga nih oleh GK Hebat gitu kan, bagaimana struktur perusahaan gitu kan, dibantu oleh Mas Kaisang juga. Jadi ya itu, buat teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk manfaatkan nih kesempatan untuk bisa partnership dengan Lestos yang mungkin belum tentu akan dibuka lagi. Pasti ya kita akan growing ya, harapannya mungkin bisa IPO Mas ke depannya. Harapannya pasti jangka panjang kita akan menuju ke sana. Betul. Nah, kayaknya jangan sampai ketinggalan buat teman-teman. Yuk segera manfaatkan kesempatan ini untuk bisa join bareng kita di Lestos ya. Oke, mungkin pesan terakhir Mas untuk sebelum kita closing. Nanti habisnya kita juga mungkin mau nyobain makanannya Mas. Boleh. Jadi kesan-pesan buat investor, apa sih kenapa investor harus join, dan ajakanlah buat teman-teman bergabung di Lestos. Ya, jadi untuk teman-teman semuanya, untuk bisnis F&B sendiri ini merupakan bisnis yang sangat menarik di Indonesia. Kenapa? Karena potensinya luas, dan makanan itu kan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi orang akan selalu mencari makan. Baik lagi ke roti, khususnya secara spesifik juga salah satu dari makanan yang paling banyak dinikmati di Indonesia sendiri gitu. Dan untuk Lestos ini kita memang brand yang masih baru berkembang, di 2019 kita baru berdiri, tapi potensinya masih sangat luas, dan dari kita pun memang disupport oleh pengalaman dan juga
kemampuan kita di bidang F&B serta ditunjang juga oleh akselerator UMKM yaitu GK Hebat, sehingga saya yakin bisnis ini akan lebih baik lagi ke depan. Buat teman-teman jangan ragu untuk invest di Let's dan kita akan berkembang bersama menjadi perusahaan yang lebih baik. Oke, ya teman-teman, thank you banget udah ikutin pembicaraan kita bareng sama Mas Gabriel Nigel. Setelah kita langsung nyobain nih makanannya gitu ya. Buat teman-teman yang belum nyobain gitu ya, buat teman-teman investor mungkin mau datang ke outletnya, udah ada berapa cabang Mas? Saat ini ada 7. Ada 7 ya, bisa mampir, detailnya bisa dilihat juga di website BeShare, ada di mana aja outletnya segala macam. Nyobain dulu nih, jadi kalau udah nyobain pasti semakin tertarik buat invest juga. Siap. Oke, mari kita cobain makanannya ya. Oke, mari. Ya. Oke. Dan kalau memang mau lebih yakin bisa boleh untuk datang langsung ke outlet kita. Gitu. Jadi bisa lihat sendiri gimana. Betul. Oke. Mantap. Saya lanjut makan lagi teman-teman ya. Oke, sampai ketemu. Jangan lupa segera invest karena tinggal berapa hari lagi saya lihat tinggal sebentar lagi waktunya. Jadi buruan segera investasi di Let's dan kita menuju ke 5-10 tahun lagi untuk mencapai kesuksesan bareng-bareng di Let's. Oke, see you teman-teman.